Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Hukum Bisnis A2 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Alvin Bagus dengan NIM 2310111098. Saya Agi Slamet dengan NIM 231011110101. Saya Muhammad Anur Firmansyah dengan NIM 2310111106. Saya Fidianisi dengan NIM 2310111105. Saya Nur Fatiati Soba dengan NIM 2310111103. Saat ini kami kelompok 5 akan melakukan wawancara untuk mengetahui lebih dalam UMKM di sekitar kampus Universitas Syed Hasyim Semarang. Oke, lanjut saja kita wawancaranya. Let's go! Baik, terima kasih sebelumnya kepada Mbak Ana ya sudah mau kita wawancarai pada siang hari ini. Sebelumnya kami dari Universitas Syed Hasyim Semarang. Perkenalkan, saya Vidya dengan rekan saya Agis. Kita ingin tanya-tanya sedikit nih tentang UMKM yang Mbak jual ya. Untuk UMKM-nya sendiri apa ya Mbak? Ini bakso bakar Kaira. Jadi yang dijual itu bakaran. Oh, bakaran. Ya. Kalau untuk ownernya Mbak sendiri atau ada orang? Ada orang lain, namanya itu Mas Agus Ral. Oh, ya. Jadi Mbaknya untuk penjual gitu ya? Oh, berarti usaha ini di bidang kuliner ya, Mbak? Iya. Kalau boleh tahu, Mbaknya dari kuliner ini itu dari kapan sih, Mbak? Ini jalan 2 bulan. 2 bulan ini, Iya. berarti masih baru ya, Mbak? Iya. Untuk alasan sendiri, mengapa sih Mbak memilih jualan ini, kuliner ini, atau kenapa nggak milih yang lain gitu? Ya, karena di sini kan banyaknya mahasiswa ya. Jadi itu sukanya kan pasti kebutuhannya makanan jajan gitu. Jadi milihnya itu bakso bakar buat jajanan yang ringan-ringan. Kalau menu yang spesial untuk bakaran ini? Kalau ini bakso bakar sih. Bakar ya. Kalau tambahannya itu ada sosis, ada tempura, lain-lain. Kalau untuk dari bahan baku sendiri, Mbak ada suatu kayak perjanjian gitu atau emang beli sendiri gitu, Mbak? Langsung beli sendiri. Langsung beli sendiri. Iya. Berarti nggak ada perjanjian kayak misal ada pemasok gitu, enggak. misal 1 minggu buat dipasok segitu gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Jawaban narasumber menunjukkan bahwa kerjasama masih banyak dilakukan secara lisan atau berdasarkan kepercayaan semata. Dalam konteks hukum bisnis, hal ini tergolong perjanjian lisan dan meskipun sah menurut hukum perdata. Namun, sangat lemah jika terjadi perselisihan karena sulit dibuktikan. Oleh karena itu, perjanjian tertulis sangat dianjurkan untuk menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas dan dapat dibuktikan secara hukum yang jika dibutuhkan. Kalau berdirinya baru ya tadi ya? Iya. Nah, kalau untuk tantangannya Mbak, misal kalau ada cuaca atau tantangan atau apa? Tantangannya itu cuaca, terutama pas hujan. Ya, soalnya kan ini tempatnya nggak ada tempat neduhnya ya. Jadi kalau misal ada yang beli tuh, ya kadang ada yang hujanan, kurang nyaman juga pembelinya. Kalau untuk izin sendiri, Mbaknya gimana? Apakah udah ada izin kayak NIB gitu? Kalau ini nggak ada sih. Belum ada ya? Belum ya? Belum. Karena masih baru itu ya Mbak Iya. ya? Melalui hasil wawancara kami, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha seperti Pak Agus ini termasuk usaha mikro. Sayangnya, banyak pelaku usaha mikro belum punya legalitas seperti NIB, nomor induk perusahaan. Padahal NIB ini penting untuk menunjukkan usaha itu resmi dan diakui negara. Tanpa legalitas, pelaku UMKM rentan dengan personal hukum. Misalnya, bisa diusir dari tempat usaha, susah akses pinjaman, dan tidak terlindungi oleh bisa ada sengketa. Bahkan, kalau mereka dipakai orang lain, dia tidak bisa menuntut. Di sisi lain, pemerintah juga sudah menyediakan banyak kemudahan seperti OSS untuk daftar NIB secara gratis. Akar masalah dari kedua kasus ini adalah kurangnya pemahaman hukum dan administrasi dasar oleh pelaku usaha mikro. Oleh karena itu, solusi utamanya adalah pendekatan edukatif dan pendampingan langsung dari pihak yang kompeten, baik dari pemerintah, kampus, maupun organisasi masyarakat sipil.
Dengan cara ini, UMKM tidak hanya bisa bertahan, tapi juga tumbuh dengan fondasi hukum yang kuat. Sekian dari kelompok 5, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.